Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini ada seorang wanita diseruduk atau diguduk oleh babi. Eta naon? Astagfirullah. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika seorang wanita itu diguduk sama babi hutan, apakah babinya akan halal? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah babinya akan pindah agama gitu? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Saya cuma bertanya, jangan langsung kejang-kejang kelonyotan berjamaah ya. Kemudian, kalau misalnya di dunia ini nggak ada kafir misalnya, nggak ada orang yang makan babi misalnya, apakah populasi babi itu membludak? Itu artinya, apakah kita harus berterima sama kafir gitu, sehingga populasi babi di dunia ini bisa terkendali gitu? Apakah ini musibah atau semacam keberkahan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, kenapa di Konoha itu babi haram sementara korupsi dihalalkan di Konoha? Kenapa? Kenapa orang yang makan daging babi itu lebih hina daripada yang korupsi? Kenapa kita ini pertanyaan saya selama ini ya, ini saya lampiaskan di sini, mohon maaf ya. Ya saya agak menggebu-gebu ya. Kenapa orang yang makan daging babi itu ya, kenapa orang yang makan daging babi itu lebih hina daripada koruptor? Kenapa? Kenapa orang yang makan daging babi itu dianggap lebih tidak bermoral daripada koruptor? Kalau kita makan daging babi itu, apakah itu dosa pribadi atau dosa publik? Kalau kita korupsi, apakah itu dosa pribadi atau dosa publik? Jadi ini ada semacam kesalahpahaman ya. Kemudian selain itu, kalau babi itu haram, kenapa Tuhan capek-capek menciptakan babi? Kenapa? Kasihan babinya. Kalau babi itu ciptaan Tuhan, kenapa harus diharamkan gitu? Kalau kita mengharamkan daging babi, apakah kita menghina ciptaan Tuhan? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Jadi di video ini saya akan melampiaskan ya semua kekesalan saya selama ini yang saya pendam bertahun-tahun ya kan, seputar babi gitu. Apa itu faktanya? Faktanya adalah berdasarkan definisi agama, berdasarkan definisi keyakinan itu definisinya apa sih? Makan babi itu apakah itu keyakinan atau tidak? Ya, kalau kita mengharamkan daging babi, apakah itu keyakinan atau tidak? Apakah bagian daripada keyakinan atau tidak? Saya cuma bertanya ya, kalau larangan makan daging babi itu bagian daripada keyakinan, apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar. Ini dari sudut pandang kamus internasional ya, atau kamus Cambridge ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Ya, menurut kamus Cambridge, keyakinan itu kita menganggap suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara logika, dan tidak terbukti secara langsung. Nggak cukup banyak bukti. Nah, kalau kita mengharamkan daging babi, apakah itu bagian daripada keyakinan? Yes, itu bagian daripada keyakinan kan. Karena orang yang makan daging babi itu, ya kalau dibuktikan secara ilmiah, ya mereka sehat-sehat aja. Orang China makan daging babi, sehat-sehat aja. Orang Jepang itu umurnya sampai 90 tahun, sehat-sehat aja. Tapi di sekeliling orang, saya tidak ngajak yang nonton video untuk makan babi ya. Kenapa saya nggak ngajak yang nonton video untuk makan daging babi? Takut nanti harga daging babinya mahal gitu ya. Jadi nggak usah makan daging babi ya. Jadi, apakah agama itu privasi? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Berdasarkan definisi daripada agama, berdasarkan definisi daripada keyakinan, agama itu kan privasi ya. Kenapa? Karena Tuhan itu privasi. Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Itu kan sebatas keyakinan kita. Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Ini dari sudut pandang ilmiah ya. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin Tuhan itu ada. Tapi dari sudut pandang ilmiah, ya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya, keimanan itu nggak boleh diilmiahkan. Kalau keimanan itu harus diilmiahkan, itu bukan
keimanan namanya. Jadi harus dipisahkan ya. Ya, keimanan itu nggak boleh diilmiahi ya. Keimanan itu ya tetap keimanan gitu ya. Nah, apakah keimanan itu masalah pribadi? Yes, itu masalah pribadi. Karena tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara nyata. Itu berdasarkan definisi ya. Kita berangkat dari definisi ya. Dasarnya definisi ya. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan makan daging babi itu masuk neraka gitu, apakah ini sebatas keyakinan? Disclaimer saya tidak nyuruh yang nonton video makan daging babi. Apakah ini sebatas keyakinan? Yes, ini sebatas keyakinan. Apakah keyakinan ini terbukti secara ilmiah? Namanya keyakinan ya berdasarkan definisi yang nggak terbukti secara ilmiah. Keyakinan tetaplah keyakinan, walaupun banyak orang yang meyakini keyakinan kita. Ya, harus dipahami ya. Walaupun ada miliaran orang atau ratusan juta orang meyakini bahwa keyakinan kita benar, ya keyakinan ini tidak boleh dibawa ke ranah ilmiah. Karena ini ranah keyakinan. Karena tidak mungkin bisa dibuktikan secara ilmiah. Namanya keyakinan ya kan. Ya keyakinan itu bisa dia anggap seperti ya klaim sepihak gitu ya. Kemudian, apakah makan daging babi itu dosa pribadi atau dosa publik? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya, ini banyak yang keliru guys ya. Apakah makan daging babi itu dosa pribadi atau dosa publik? Makan daging babi itu berdasarkan keyakinan itu dosa pribadi. Kenapa? Karena kita makan daging babi itu berdasarkan keyakinan. Kalau misalnya ya kita ambil contoh lain misalnya seperti korupsi misalnya. Apakah korupsi itu dosa pribadi atau dosa publik? Korupsi itu ngambil duit siapa? Ngambil duit masyarakat kan. Korupsi itu bukan ngambil duit sendiri kan. Atau nyolong duit sendiri, bukan seperti itu kan korupsi. Korupsi itu nyolong duit orang lain kan. Nyolong hak orang lain. Nah, kalau kita nyolong hak orang lain, apakah itu dosa publik atau dosa pribadi? Ya itu dosa publik, karena mengganggu orang lain. Babi gimana? Menurut keyakinan guru gembul, kalau kita makan babi satu truk, satu tronton misalnya, ya itu urusan pribadi kita sama Tuhan gitu. Korupsi gimana? Korupsi itu bukan cuma urusan pribadi sama Tuhan, ya, tapi urusan kita dengan manusia. Ya. Jadi itu dosa publik. Jadi kenapa di Konoha ya orang yang makan daging babi itu lebih hina daripada orang yang korupsi? Harusnya yang korupsi yang lebih hina karena dia mengganggu hak orang lain. Nah, ini yang susah dipahami. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang guling-guling, yang kejang-kejang kalau jawatan berjamaah. Tapi saya di sini tidak berpihak pada siapapun ya, disclaimer-nya. Saya menjelaskan apa adanya. Ini fakta pahit ya, tapi harus kita telan bulat-bulat gitu ya. Jadi makan daging babi itu adalah masalah pribadi, bukan masalah publik. Ya, karena surga dan neraka juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena itu sebatas keyakinan. Bukan berarti saya mengatakan surga itu tidak ada. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin surga itu ada. Tapi dari sudut pandang ilmiah, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi jangan bawa-bawa masalah makan daging babi ini ke ranah ilmiah. Artinya keimanan itu gak usah diilmiahin gitu ya. Nanti kalau nggak terbukti secara ilmiah, nangis-nangis gitu ya. Nggak terbukti secara ilmiah, ya sakit hati gitu. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Ya makan daging babi itu masalah pribadi ya. Kemudian korupsi itu masalah publik ya. Biar kita paham ya. Jadi biar pola pikir kita berubah gitu ya. Selama ini kan kita berpikir orang yang korupsi itu masalah pribadi. Itu bukan masalah pribadi, itu masalah publik. Ngambil hak orang lain. Kemudian, kenapa Tuhan menciptakan babi kalau untuk diharamkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar ya. Gini guys, ya. Kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, kemudian maha bijaksana. Dia maha bijaksana ya, pasti dia berpikirnya itu panjang banget ya. Misalnya zaman dulu Tuhan menciptakan babi. Harusnya kan dia berpikir panjang. Ya, harusnya dia berpikir gitu ya, berpikir bijaksana. Ngapain gue ciptain babi kalau banyak orang yang mengharamkan? Harusnya kan seperti itu. Ya udah nggak usah diciptain aja sekalian. Harusnya kan Tuhan seperti itu ya. Sama seperti misalnya nih, kalau manusia itu ciptaan Tuhan, kenapa manusia itu punya tulang ekor? Nah, pertanyaan ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kalau jawatan berjamaah. Kenapa saya mengatakan manusia punya tulang ekor? Punya, nggak percaya? Tanya sama dokter. Ada tulang ekor manusia guys. Saya nggak bohong, beneran.
manusia itu punya tulang ekor. Kenapa? Karena itu bekas ekor, ya sisa-sisa evolusi gitu. Kalau saya mengatakan, oh manusia itu berasal dari monyet, itu pandangan yang salah, itu pandangan yang bodoh sekali ya. Ya nanti baca teori evolusi ya, baca dulu teori evolusinya baru kita berdebat ya. Artinya gini, ya saya tidak mengatakan saya yang paling benar, boleh dibantah, tapi bantah pakai data yang ilmiah, bukan bantah pakai emosi, pakai marah-marah, itu nggak bisa, itu nggak bisa diterima dengan akal sehat ya. Jadi ya kalau Tuhan itu maha bijaksana, kenapa dia menciptakan babi? Kalau babi itu diharamkan, kenapa? Why? Ya kan? Harusnya kan nggak usah diciptakan sekalian gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Secara ilmiah Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara keyakinan, ya saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Ya, karena definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Ya, biar kita pahami ya. Mohon maaf, saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama ya. Biar kita berpikirnya itu berpikir kritis gitu ya. Biar kita memahami gitu ya. Ya, cara kerja dunia ini ya. Kemudian selain itu, kenapa ada orang yang diseruduk gitu ya? Kok bisa ya dalam video barusan ada orang yang diseruduk babi gitu? Apakah karena populasinya semakin banyak gitu? Ya, kok bisa gitu? Apakah babinya halal bisa dimakan gitu? Tapi kan babi bisa dimakan juga kan, kata Pak UAS. Ustadz Abdul Somad, Ustadz kesayangan warga Konoha mengatakan babi itu bisa dimakan kalau lagi terjepit, nggak ada makanan apa-apa. Berarti pasal karet dong ya. Yang sih, saya coba bertanya ya, jangan langsung kejang-kejang kalau jawatan berjamaah ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian selain itu, kalau misalnya di dunia ini nggak ada kafir misalnya, apakah populasi babi itu tidak terkendali? Bayangkan di dunia ini nggak ada kafir gitu ya, terus ada banyak babi gitu. Apakah populasinya tidak terkendali? Saya tidak akan menyimpulkan ya, ada yang menyimpulkan. Tapi gini, kalau saya perhatikan ya, kita tuh susah berterima kasih. Harusnya kita berterima kasih sama kafir dong ya kan? Iya dong ya kan? Kita harus mengapresiasi kafir. Yang menciptakan HP kafir, yang menciptakan wifi kafir, yang menciptakan kacamata kafir, yang menciptakan YouTube kafir, ya, yang menciptakan susu halafir, ya, semua ya rata-rata ciptaan yang ada di dunia ini ciptaan kafir ya. Makanya ada pepatah mengatakan semua yang ada di dunia ini ciptaan China. Selebihnya sorry bukan itu. Semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan gitu. Selebihnya ciptaan China gitu. Selebihnya made in China gitu. Nah, apakah China itu kafir atau tidak? Kafir dong ya. Ya, berarti kafir itu lebih ini dong ya, lebih produktif ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah ini kebodohan gitu kalau kita mengkafir-kafirkan orang gitu, sementara kita nggak punya kontribusi gitu. Sementara kita hidup dalam dunia kegelapan gitu ya. Ada yang menyimpulkan ya, saya akan menyimpulkannya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku
Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.